Untuk memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangli berjalan lancar, Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadisaputra menggelar kunjungan kerja dan sosialisasi dipusatkan di Gerai KDKMP Desa Pongotan Bangli. Melalui sosialisasi tersebut akan lebih banyak lagi muncul gerai koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan di Kabupaten Bangli. Danrem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadisaputra mengungkapkan pihaknya berkomitmen mensukseskan program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya aktif melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala desa, lurah, bendesa adat maupun pihak terkait seperti yang diselenggarakan di Kabupaten Bangli. Terkait berbagai masukan dari masyarakat akan segera dicarikan solusinya. Dengan adanya kesamaan pemahaman program strategis nasional pemerintah pusat seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Bangli, yang berujung pada tujuan koperasi untuk mensejahterakan masyarakat. Berbekal Desa Pongotan, IKD Yastawan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Danrem 163 Wirasatya. Dengan adanya penjelasan dan pemahaman yang diberikan, pihaknya lebih memahami terkait keberadaan dan teknis pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pihak desa maupun kelurahan di Kabupaten Bangli juga siap mensukseskan prioritas nasional di bidang ekonomi kerakyatan tersebut. Karena selama ini mungkin belum bisa langsung menyentuh ke kepala desa, langsung menyentuh kepada bendesa adat, sehingga kami perlu turun dalam arti pemahaman ini yang penting perlu diketahui oleh khususnya bendesa adat yang ada di Bali. Apa sih tujuannya KDKMP yang selama ini masih belum jelas? Akhirnya hari ini saya nyatakan untuk di Kabupaten Bangli, bendesa adat akan memahami itu semuanya. Harapan kita di Koperasi Merah Putih, nah khususnya di Desa Pongotan, untuk ke depan, nah sistemnya adalah demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah semoga nanti akan dapat mensejahterakan semua masyarakat yang ada di Desa Pongotan. Jajaran Korem 163 Wirasatya akan terus berkomitmen mensukseskan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Bangli dan Bali pada umumnya sebagai penggerak ekonomi desa. Upaya ini untuk mendorong penguatan ekonomi berbasis desa sehingga ekonomi berdaulat dari desa bisa terwujud. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Dengan pertimbangan overkapasitas ditambah penataan ruang kawasan pariwisata, pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana merelokasi Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung. Relokasi lapas akan menggunakan lahan milik Pemprov Bali seluas 11 hektar di wilayah Melayu Jembrana dengan pembiayaan dari dana hibah Kabupaten Badung. Rencana relokasi Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung kini masih dalam tahap MOU. Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung rencananya akan dibongkar untuk proyek pelebaran jalan, penataan kawasan pedestrian, dan taman kota oleh Pemkab Badung. Lapas Kerobokan yang berada di jantung pariwisata Badung
dinilai sudah tidak layak dan menghambat penataan ruang pariwisata Bali. Pemindahan ini dianggap mendesak selain karena faktor estetika kawasan pariwisata, luas lahan lapas Kerobokan juga tidak optimal untuk standar pengamanan modern. Wilayah itu banyak kecil dan berada di pusat pariwisata, jadi sudah kurang pas. Kebetulan Bupati Badung punya rencana yang menurut saya sangat bagus. Nanti setuju LP-nya dipindah. Kebetulan ada tanah Pemprov di Jembranes, 11 hektar akan digunakan untuk bangun LP baru. Yang akan membangun adalah Pak Bupati Badung, nanti kemudian akan dihibahkan kepada Bapak Menteri Imigrasi, dan LP Kerobokan lahan itu dihibahkan kepada Bupati untuk taman untuk hijau. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menghibahkan aset lapas Kerobokan untuk mendukung proyek infrastruktur Badung tersebut. Di sisi lain, Pemkab Badung akan menghibahkan balik tanah dan bangunan lapas pengganti di Jembrano. Rencana ini juga mendapat dukungan pemerintah pusat dan Gubernur Bali untuk meningkatkan kelayakan hunian bagi warga binaan. Laporan Tim Liputan, Denpasar, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV.
Jalan rusak di Kabupaten Buleleng di tahun 2026 ini mencapai 275 km dari 9 kecamatan yang ada. Dari total jalan rusak tersebut ada sebanyak 40% yang mengalami rusak berat. Kerusakan jalan tersebut terungkap saat Komisi 2 DPRD Buleleng menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUTR Buleleng, Dinas LH dan Dinas Pertanian Buleleng. Terungkap jika tahun 2025 lalu lintas PUTR sudah memperbaiki jalan rusak sebanyak 25 km saja dari 300 km jalan rusak yang ada. Anggaran yang terbatas menyulitkan Buleleng untuk melakukan perbaikan jalan secara utuh dan lebih besar persentasenya. Buleleng hanya mengandalkan dana BKK dari provinsi maupun kabupaten lain seperti Badung dan juga bantuan dari pusat. Kepala Dinas PUTR Buleleng Iputu Adita Eka Putra mengatakan jika setiap tahun hanya bisa memperbaiki jalan sekitar 25 km saja. Dan dari hasil rapat RPD ini disepakati untuk prioritas tambal sulam untuk jalan yang berlubang agar akses masyarakat segera tertangani. Pihaknya juga telah membentuk 2 tim khusus menangani kerusakan jalan di perkotaan dan juga di luar perkotaan agar lebih cepat ditangani. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Iwayan Masdana mengatakan jika Dinas PUTR harus memiliki agenda yang jelas untuk perbaikan jalan. Setidaknya 2 tahun ke depan harus sudah kelihatan progres perbaikan jalan di sisa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Jadi memang dibutuhkan banyak anggaran untuk menangani. Plus juga butuh inovasi-inovasi sebenarnya. Misalnya bagaimana caranya menambah umur penumpang jalan. Jadi dengan semakin kuat jalannya kan makin bagus. Kita bisa fokus ke jalan yang rusak. Yang prioritas adalah jalan yang rusak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, punya nilai strategis, misalnya hubungan antar desa, antar kecamatan. Yang ketiga, dia ada potensi pertanian dan ekonomi di sana. Yang keempat, baru membuka akses isolasi. Empat itu jadi indikator kita untuk penetapan pengembangan jalan yang eksekusi di lapangan. Jadi hasil RDP kami untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan nanti di semua kabupaten dan terutama di Buleleng, masih ada 300 per tahun lalu itu ada jalan rusak berat dan ringan. Baru tertangani tahun lalu 25 kilo dan kalau rata-rata penanganan jalan yang disampaikan oleh Pak Kadis BU dengan perencanaan dan belum ada perubahan anggaran sampai hari ini tahun ini itu hanya bisa 25 sampai 30 kilo. Berarti kalau kita menunggu sampai dengan 217 berarti ada 10 tahun. Tapi kami menyarankan kepada Pak Kadis bahwa dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini itu harusnya dibikin program kegiatan Kadis PU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang. Diharapkan dinas terkait harus bergerak cepat dalam menangani persoalan masalah jalan ini. Jangan sampai perbaikan baru dilakukan ketika viral di media sosial. Laporan Pandai Wismaya, Buleleng, Garuda TV. Ribuan seniman dari berbagai wilayah di Kabupaten Gianyar mengikuti pawai budaya yang digelar di Open Stage Balai Budaya Gianyar. Dalam pawai ini, para seniman menampilkan beragam kesenian, mulai dari tari tradisional hingga musik gamelan khas daerah masing-masing di hadapan puluhan ribu penonton. Gemuruh gamelan yang mengiringi para penari berpadu dengan riuh tepuk tangan penonton pada pawai budaya sebagai puncak rangkaian Pekan Budaya Gianyar dalam peringatan HUT ke-255 Kota Gianyar. Rangkaian pawai budaya dibuka Duta Kecamatan Payangan melalui garapan Buana Purnaning Jiwa. Sementara Duta Kecamatan Sukawati menampilkan garapan tematik Dukuh Pengubengan yang terinspirasi dari cerita rakyat tentang ritual pengingat atas perang di Banjarnegari, Desa Singapadu Tengah. Setiap penampilan menunjukkan keunikan serta ciri khas masing-masing daerah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang membadati lokasi pawai. Tak hanya pertunjukan seni tari dan musik, pawai budaya semakin meriah dengan arak-arakan ogoh-ogoh yang menjadi perhatian dan hiburan bagi masyarakat.
Jadi kita sudah melihat sekarang ada pagelaran seni dan budaya luar biasa. Ke depan lebih bagus lagi karena memang Gianyar ini adalah kota seni. Keren semua seniman kota Gianyar. Pawai Budaya HUT ke-255 Kota Gianyar bukan sekedar tontonan, melainkan juga manifestasi bakti terhadap warisan leluhur. Sebagai jantung seni di Bali, Gianyar diharapkan tetap menjaga tradisi secara berkelanjutan di tengah serbuan kreativitas dan budaya modern. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Memperingati Hari Kartini pada 21 April 2026, belasan peselancar wanita melakukan aksi unik, yaitu berselancar menaklukkan ombak Pantai Kute, Badung, Bali, mengenakan pakaian kebaya khas Nusantara. Menariknya, event ini tidak hanya diikuti para peselancar wanita, tapi juga melibatkan 6 peselancar perempuan difabel yang mencoba tantangan berselancar di atas papan surfing.
Ayu Intan Melisa Maharani bersama rekannya Nikomang Namira Darmayanti, Putu Indah Cahyani Dewi, Komang Ayu Krisna Kirana, Cecilia Astrid, dan Maria Fatima Seran yang tergabung dalam tim Korti Dev Surfers di bawah binaan Yayasan Korti bersiap-siap berselancar di atas ombak pantai Kuta Badung. Berbeda dari yang lain, mereka berselancar mengenakan pakaian kebaya lengkap dengan kamen atau kainnya. Berselancar mengenakan kebaya adalah salah satu bentuk ekspresi perempuan muda ini dalam menghormati pahlawan Raden Ajeng Kartini. Meski keenam peselancar perempuan ini merupakan penyandang disabilitas tunawicara, kesempatan mengikuti Kartini Go Surf jadi ajang untuk mengapresiasi dan berekspresi terhadap kesetaraan. Saya ikut acara ini senang sekali, udah diberi kesempatan untuk ikut acara surfing. Apalagi Pak? Ada tantangan nggak dengan berkebaya seperti ini? Jadi meskipun kami memakai kebaya itu bukan tantangan, jadi nggak ada masalah. Kira-kira pesan apa di Hari Kartini untuk perempuan Indonesia dengan aksi surfing ini? Jadi kami semua berpesan bahwa ayo dukung untuk acara Kartini ini dengan cara berselancar. Kebetulan difabel itu kan Bapak Piping yang bikin, dan dia almarhum. Aku sebagai putranya cuma mau melanjutkan misi-visi bapakku mengangkat difabel. Karena ternyata difabel itu dia tidak mendengarkan dan dia hening, dan menurut aku ketika aku ajarin 3 hari itu mungkin tidak ada perempuan Indonesia yang sekuat mereka. Aku ajak mereka dari jam 9 pagi sampai sunset, jadi surfing di Kuta sampai SUPN di Kedonganan. Itu full, tidak ada satu keluhan pun dari mereka. Selain 6 peselancar perempuan disabilitas, Kartini Go Surf juga diikuti belasan peselancar perempuan. Mereka berusaha menaklukkan ombak pantai Kuta dengan mengenakan kebaya Nusantara. Di tengah tiupan angin kencang dan air laut pasang, satu persatu peselancar mencoba bermanuver di atas ombak. Tidak hanya dituntut lihai dalam memperkirakan arah ombak, para peselancar juga harus mampu menguasai keseimbangan saat beraksi di atas papan selancar. Selain memperingati hari lahirnya pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, event ini juga menjadi ajang kampanye serta edukasi bahwa kebaya bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, tidak terkecuali bagi kegiatan olahraga. Laporan Tim Liputan, Badung, Garuda TV.